Info terbaru di SN News kali ini terkait dengan aturan terbaru untuk uang pensiunan P3K. Lalu bagaimana untuk informasinya? Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. P3K dapat uang pensiunan, begini aturan terbarunya. Kesejahteraan P3K dipertanyakan. Salah satu yang paling banyak ditanyakan adalah soal hak pensiun, terutama untuk sahabat-sahabat yang hari ini P3K yang sudah pensiun maupun di ambang pensiun ya sahabat-sahabat, atau hampir mendekati usia 60 tahun. Selama ini P3K tidak mendapatkan pensiun seperti PNS. Skema yang berlaku masih berbeda secara mendasar. P3K hanya menerima gaji dan tunjangan selama masa kontrak. Setelah masa kontrak kerja berakhir, tidak ada jaminan pensiun tetap. Hal ini merujuk pada regulasi ASN yang berlaku saat ini. P3K diatur dalam skema kontrak, bukan pegawai tetap seperti PNS. Namun, pemerintah mulai membuka peluang perubahan kebijakan. Wacana pemberian jaminan pensiun bagi P3K kini tengah dibahas. Yang menjadi pertanyaan menggelitik ya sahabat-sahabat, seandainya untuk kebijakan pemberian jaminan pensiun bagi P3K ini berlakukan, lalu bagaimana nasib sahabat-sahabat P3K yang sudah pensiun sebelumnya atau sebelum aturan ini berlaku? Apakah bisa diikutkan atau tidak? Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan besar atau tanda tanya besar bagi kita semuanya, khususnya untuk sahabat-sahabat P3K. Informasi ini menguat setelah muncul rencana skema baru, terutama yang sudah disampaikan oleh Menpan RB. P3K disebut akan mendapatkan jaminan hari tua dan pensiun. Memang sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2023, Pak Presiden Jokowi meresmikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengakhiri masa berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dilansir dari laman BKPSDM Yogyakarta, UU ini memberikan jaminan pensiun bagi semua pegawai ASN termasuk P3K. Namun, skema jaminan pensiun ini merupakan bagian dari rancangan PP tentang manajemen ASN yang saat ini tengah memasuki tahap akhir penyelesaian. Jadi intinya untuk aturan yang fix atau pembelakunya kapan itu menunggu PP atau peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Skema tersebut masih dalam tahap penyusunan. Pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek fiskal dan keberlanjutan anggaran. Jika disahkan, P3K berpotensi mendapatkan manfaat pensiun. Meskipun demikian, bentuknya kemungkinan berbeda dari PNS. PNS selama ini mendapatkan pensiun berbasis manfaat pasti, sedangkan P3K kemungkinan menggunakan skema iuran. Artinya P3K akan menyisihkan sebagian penghasilan, dana tersebut dikelola untuk dijaminan di masa tua. Selain itu, pemerintah juga mengatur batas usia pensiun P3K. Hal ini bergantung pada jenis jabatan yang diemban. Untuk jabatan fungsional, usia pensiun mengikuti ketentuan jabatan tersebut, umumnya berkisar antara 58 hingga 65 tahun. Sementara untuk jabatan manajer seperti administrator dan pengawas, batas usia pensiun maksimal 58 tahun. Ketentuan ini menjadi acuan dalam kontrak kerja P3K. Berbeda dengan PNS, masa kerja P3K berbasis perjanjian. Kontrak dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi. Namun, tidak menutup kemungkinan juga ya sahabat-sahabat, bahkan pemerintah di berbagai daerah juga, pemerintah daerah sudah melaksanakan perjanjian kontrak sampai batas usia pensiun. Karena itu, kepastian masa pensiun P3K masih dinamis, tergantung kebijakan dan evaluasi pemerintah ke depan. Meskipun belum final, wacana ini disambut positif. Banyak P3K berharap adanya jaminan kesejahteraan jangka panjang. Pemerintah menyadari pentingnya hal tersebut, terutama untuk menjaga motivasi dan kinerja ASN. Namun tantangan terbesar ada pada pembiayaan. Skema pensiun membutuhkan anggaran yang besar dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah harus berhati-hati, perlu perhitungan matang sebelum kebijakan ini diterapkan. Jika terrealisasi, kebijakan ini akan menjadi perubahan besar. P3K tidak lagi dipandang sebagai ASN tanpa masa depan pensiun. Untuk saat ini, aturan yang berlaku masih belum berikan pensiun tetap. P3K tetap bergantung pada kontrak dan skema jaminan yang ada untuk saat ini. Namun, kabar gembiranya bagi sahabat-sahabat bahwasanya sekali lagi terkait dengan hal ini dari Menpan sendiri sudah akan mencetuskan beberapa hal terkait dengan uang pensiun bagi P3K ini. Apakah akan dibayarkan seperti PNS atau tidak, kita menunggu PP manajemen ASN. Dan untuk informasi kali ini seperti itu. Next kita juga akan membahas terkait dengan hal ini juga ya sahabat-sahabat, perkembangannya bagaimana terkait dengan pensiunan P3K atau
penerimaan dana pensiun bagi P3K. Khususnya juga kita akan membedah ataupun mencarikan informasi terkait dengan bagaimana cara mengurus dana pensiun ini, ataupun untuk sahabat-sahabat yang sudah purna tugas sebelum aturan ini disahkan bagaimana, karena memang ini juga sangat penting ya sahabat-sahabat, karena pengabdiannya bukan 1 atau 2 jam, bahkan puluhan tahun ya sahabat-sahabat, seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.